Perkenalkan teman-teman, kami dari kelompok 2. Kami di sini akan merepresentasikan dan mendemokan aplikasi POS atau Point of Sale yang berbasis desktop untuk kebutuhan saung sate salapi Marangi. Mari simak videonya. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi yang kita buat, yaitu sistem kasir Point of Sale saung sate salapi. Nah, aplikasi ini merupakan aplikasi desktop yang dirancang untuk membantu proses transaksi penjualan serta pengelolaan data pada usaha kuliner ini. Tujuannya untuk mempercepat proses transaksi terus akurat dan efisien. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang bagian user owner-nya, karena kita buat dua user, yaitu owner sama kasir. Nah, mari kita lihat perbedaan dari user owner dan kasirnya. Kita login terlebih dahulu, masuk. Nah, ini merupakan tampilan dari loginnya. Karena kita mau masuk ke owner, kita tulis username-nya owner dan masukkan passwordnya. Oke. Nah, ini merupakan tampilan utamanya dari owner. Nah, di sini ada daftar menu, makanan dan minuman, bayar cash, pembayarannya, sistem pembayarannya, nama pelanggan, nomor meja, tipenya dine-in, takeaway, segala macam. Nah, di sini itu ada riwayat pesanan, tujuannya untuk melihat. Di sini ada grafik menunya, menu terlarisnya, buat laporan penjualan hariannya. Nah, di sini itu bisa kita ekspor ke Excel untuk kita simpan untuk direkapan laporan harian. Nah, misal kita ekspor nih, tuh kita bisa diekspor ke Excel. Nah, kita jadi bisa menyimpan data rekapannya. Nah, di owner ini ada manajemen menu, yaitu untuk menyimpan atau mengedit, menambahkan, menghapus menunya, kayak stoknya mau kita kurangkan atau harganya kita mau edit. Nah, ini bisa di manajemen menu. Contohnya kita mau menambahkan menu minuman es teler. Nah, di kategorinya kita pilih minuman, terus nama menunya apa, kayak misal es teler. Nah, harganya kita berikan berapa, terus stoknya berapa, misal 10. Nah, di sini kita bisa tambahkan gambar es telernya berapa, tuh pilih, karena nggak ada kita langsung tambahkan aja. Nah, menu berhasil ditambahkan. Nah, ada kan es teler nih, di sini 19 minuman es teler 15.000, stoknya 10. Nah, mari kita lihat di kasir, menu kasir. Kita scroll minuman, cari es teler. Nah, ini ada dia es teler muncul. Nah, itu perbedaan antara kasir, user kasir dan owner. Di owner kita bisa menambahkan, mengedit daftar menunya apa saja. Nah, sudah segitu dari saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian kasir, karena bagian owner itu udah teman saya jelaskan sebelumnya. Nah, di sini kita langsung saja ke tutorialnya ya. Nah, di sini kita masuk ke menu login. Kita masukkan username terlebih dahulu. Masukkan password dan username-nya. Nah, ini tampilan menu pertama untuk bagian kasir. Di sini ada beberapa menu.
ada menu makanan berbagai dan menu minuman. Nah, di sini ada stok dan harga ya. Kita ambil beberapa contoh. Ini menu yang kita ambil. Nah, di sini masukkan nama. Untuk nomor meja ini udah otomatis ya. Lanjut ke tipenya, mau dine-in atau take away. Dan kalau dine-in berarti nomor meja, tapi kalau take away berarti nomor antrian ya. Nah, di sini kita akan bayar cash. Nah, ini keluar langsung struk pembayarannya ya. Nah, kita ambil contoh lagi untuk bayar QRIS. Nah, ini untuk pembayaran QRIS ya. Dan ini struknya. Lanjut, kita ambil lagi beberapa menu. Nah, di sini kita akan bayar debit. Nah, ini struk pembayarannya. Nah, di sini ada riwayat pesanan. Ini riwayat pesanan. Dan mungkin itu saja yang saya jelaskan tentang menu kasir ini. Terima kasih. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai alur atau kenapa terjadinya sebuah fitur. Jadi di sini saya akan mulai dari menjelaskan login. Nah, jadi di sini itu kita tuh membuat dua user dari database-nya, yaitu ada owner sama kasir. Nah, di masing-masing owner sama kasir itu kita tinggal masukkan aja misalkan owner. Nah, passwordnya kan sama 123 karena untuk mempermudah saja. Nah, ketika kita klik login, kita tunggu, lalu nanti kita akan masuk ke menu utama. Nah, di menu login itu dimulai dari file user Java. Jadi file user Java ini hak akses pengguna owner atau kasir. Jadi ketika kita mau login owner, berarti masukkan database-nya owner sama owner, favoritnya sesuai. Nah, jadi ketika kita sudah memasukkan data tadi di table login, jadi model data yang menyimpan informasi user seperti yang dua kategori itu. Nah, sebelum masuk ke menu utama itu, kita juga ada user service Java. Nah, ini itu untuk logika bisnis untuk mencoba input dengan data di database. Jadi di sini tuh sebelum memverifikasi atau query-nya sesuai atau enggak, jadi di user Java service ini untuk memvalidasi. Nah, lanjut ke database manager. Nah, di database manager ini berfungsi untuk melakukan query verifikasi. Jadi data tadi yang dikirim itu apakah sesuai atau tidak yang di database, karena kalau tidak sesuai keterangannya akan beda, tidak akan bisa login. Jadi database manager ini tuh berfungsi untuk memverifikasi sebelum masuk ke halaman utama. Jadi di sini menyediakan koneksi aktif database untuk operasi query-nya. Nah, di sini itu ada inisialisasinya data pengguna default jika tabelnya masih kosong. Jadi di sini ada dua, yaitu usernya itu bisa values-nya owner 123, pak owner atau owner itu bisa, sama kasir juga. Di sini ada kasir passwordnya 123 sama mbak kasir. Nah, jadi sebelum itu tuh di saat di atasnya ini ada tabelnya, cara membuat tabel akunnya. Jadi dimulai dari yang tadinya di primary key, lalu ada username-nya kita pakai varchar 50, terus not null. Jadi not null itu tidak boleh kosong ya.
sama password juga, sama nama lengkap juga. Nah, setelah itu jadi kita di sini bikinnya untuk membuat data untuk loginnya. Di sini saya akan menjelaskan teman-teman beberapa fitur. Yang pertama untuk berkas pesanan Japa, detail pesanan Japa, dan juga pesanan servis Japa. Yang dimana fungsi dari fitur ini adalah mencatat pesanan dari pelanggan. Dan kegunaannya kasir, yaitu memilih menu yang dipesan, lalu sistem memasukkannya ke dalam detail pesanan. Detail pesanan berisi menu, jumlah, dan juga dari subtotal. Untuk objek pesanannya akan menghitung total dari belanjaan keseluruhan pembeli secara otomatis, memproses nominal pembayaran, dan juga menghitung uang kembalian. Di sini teman-teman kita ada di fitur posnya. Pertama kita masuk ke menu berkas pesanan Japa. Di pesanan Japa kita ada di nama pelanggan, nomor meja, terus jenis pesanan. Kita mau di dine-in atau di take away. Model data ini yang mempresentasikan sebuah pesanan transaksi, menyimpan informasi pelanggan, meja, detail item belanja, waktu transaksi, status pembayaran, serta rincian nominal pembayaran. Teman-teman bisa lihat, pertama kita ada ayam bakar goreng, kita bisa tambah di sini. Terus ada bakar ayam, kenapa habis? Karena stoknya tidak ada. Ikan asin peda, ikan bakar goreng, dan juga ikan karedok. Di sini tersedia dari subtotalnya sekitar 50.000. Dan kita juga di fitur ini kita bisa memasukkan nama pelanggan. Contoh saya memasukkan nama pelanggan, nomor meja, dan dine-in sesuai apa yang dipresentasikan tadi di sini. Kita ada dine-in dan take away. Dan juga ada tipe pesanan. Di tipe pesanan teman-teman bisa memilih tipenya dine-in, makan di sini, atau di take away. Terus untuk waktu pemesanan pun ada. Jadi waktu pemesanan itu akan diproses secara otomatis. Dilanjut dengan metode pembayaran. Di metode pembayaran kita ada 3, ada bayar cash, bayar QRIS, dan juga bayar debit. Dan juga ketika teman-teman sudah dibayar, maka akan otomatis sudah dibayar. Itu berkas dari pesanan Japa. Yang kedua saya akan mempresentasikan untuk berkas detail pesanan Japa. Representasi dari detail item dalam sebuah pesanan. Pertama, yaitu akan merepresentasikan dari detail item dalam sebuah pesanan. Kedua juga dia akan mengelola informasi menu item, jumlah pesanan, dan perhitungan subtotal. Kita lihat, kita tadi sudah klik teman-teman dari awal. Kita klik ayam bakar goreng 12.000, ikan asin peda 10.000, ikan bakar goreng 20.000, karedok 8.000 dengan subtotal 50.000 karena kita memesan satu. Coba kalau misal karedok 2, maka quantity otomatis akan menghitung 2 dan harga dari subtotalnya 16.000 dan total dari itu akan menaik jadi 58.000. Dari publik detail pesanan di menu item ini kita akan melihat bahwa jumlah dikali dengan, dan menu return menu item dikali dengan harga dikali dengan jumlah. Dari fungsi detail pesanan itu adalah menghitung subtotal dari pembelian pelanggan. Yang ketiga, kita akan menjelaskan tentang berkas pesanan servis Japa. Jadi berkas ini berfungsi sebagai layanan bisnis untuk mengelola transaksi pemesanan. Kedua adalah mengatur penyimpanan pesanan baru, pemotongan stok otomatis, penarikan riwayat transaksi, dan ketiga menyediakan metrik statistik dalam penjualan harian. Contoh kan kita sudah menu tadi kita mau bayar cash, contoh bayar cash. Nah, otomatis akan terjadi keluar struk seperti ini teman-teman, yang dimana ada tulisan saung sate, jalan, waktu nomor 14, dan waktu penjualan yang tadi dijelaskan dalam berkas kedua. Dan tipe meja 1 dine-in, dan dia menunjukkan detail transaksi dari sebuah jumlah ayam bakar goreng 1, ikan asin peda 1, ikan bakar goreng 1, dan karedok juga 1. Nah, yang tersedia dalam fitur ini adalah kita akan mendapatkan nomor pelanggan, nomor meja, tipe pesanan, mode bayar,
sudah dibayar, dan nama dari sebuah kasir. Nah, kita akan lihat waktu, nama pelanggan, tipe meja, dan total pembayaran bayar cash. Oke, setelah oke, di fitur ini pun dia akan memperbarui jumlah stok otomatis. Kita lihat, tadi kita pesan Keredok 2 yang asalnya jumlahnya 18, maka otomatis akan terpotong 16. Kita contohkan lagi, misal kita beli Keredok 6, tuh 2, 3, 4, 5, 6. Ketika kita bayar cash, otomatis stok akan mengurang menjadi 10. Nah, stok berkurang menjadi 10 sesuai tadi yang dijelaskan dari awal. Dan untuk pesanan servis pun di sini kita otomatis akan mengurangi stok di database sesuai dengan jumlah pembelian. Seperti tadi kita jumlah dari Keredok 6, kita jumlah Keredok dari subtotal 16, kita membeli 6, maka akan otomatis terpotong 6 pieces dan akan kembali keretur ke jumlah stok yang menjadi 10. Dan juga membuat rincian pemesanan item terkait seperti detail, jam, waktu, dan nomor meja. Nah, dan juga dari berkas ini ia berfungsi untuk menghitung total nilai pendapatan penjualan kasir pada hari ini dengan integer. Kita contohkan untuk riwayat pemesanan. Dan ini riwayat pemesanan hari ini. Dan juga menghitung total jumlah transaksi pada pesanan yang masuk pada hari ini, teman-teman. Dan yang keempat, mendapatkan daftar fitur menu kuliner terlaris pada hari ini dengan diurutkan berdasarkan jumlah kuantitas penjualan. Kita contohkan. Yang paling bestseller untuk hari ini adalah Keredok ayam, Keredok kedua ayam bakar, ketiga es teler, keempat ikan asin, kelima bakaka, keenam es jeruk, ketiga ikan bakar, kedua es kelapa. Sesuai apa yang dijelaskan dari awal, dia akan otomatis menghitung jumlah transaksi paling tren pada hari ini. Mungkin segitu saja. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari proyek yang kami buat, yaitu Saung Sate Salafi Sistem POS. Untuk fitur utamanya yaitu ada sistem kasir secara real time dengan validasi stok otomatis, cetak struk lokal, pembayaran tunai atau kris, dan manajemen menunya CRUD, laporan grafik, menu terlaris, ada ekspor data ke CSV, serta pembagian hak akses pengguna owner dan ke kasir. Tampilannya modern dengan dukungan dark atau light mode otomatis. Dan untuk arsitekturnya yaitu ada aplikasi desktop berbasis Java dan GUI Java Swing yang dipercantik dengan library Flatlab. Proyek dikelola menggunakan Apache, Maven, dan disusun secara modular. Dan yang ketiga yaitu ada skema database menggunakan H2 database yang berjalan secara lokal. File disimpan di komputer kasir. Database ini mengelola tabel rasional yang saling terhubung untuk menyimpan data akun, staff atau role, inventory, menu, harga dan stok, serta riwayat transaksi penjualan beserta detail item yang dibeli. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.